Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lelasari dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang About Router OS. Yang mana About Router OS itu terbagi menjadi beberapa sub, yaitu ada Router OS dan Router Board, Router OS fitur, Router Board name, Router Board tipe, dan arsitektur Router Board. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang MikroTik Router OS, yang mana MikroTik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada MikroTik software dan hardware. Software itu biasanya software itu disebut dengan Router OS dan hardware itu disebut dengan Router Board, yang mana Router OS itu lebih ke software OS atau MikroTik OS, dan Router Board itu lebih ke perangkat basic atau Linux ya, seperti Linux. Contoh itu adalah Aneta MikroTik X86. Terus MikroTik Router OS itu bisa dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Dan standalone operating systemnya itu berbasis Linux versi 3.5 kernel. Dan masih pembahasan yang pertama, yang kali ini tentang MikroTik Router Board. Yang tadi adalah MikroTik Router OS dan sekarang itu adalah MikroTik Router Board, yang mana dibuat untuk menjalankan operasi sistem router OS, dan segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Kan satu perangkat itu terdapat segala fitur, yang mana fitur itu terdapat pada router board. Tapi ketika kalian ingin pecahannya seperti wireless MikroTik, itu bisa lebih fokus, jadi tidak membebani router OS, jadi dikhususkan dengan kategorinya, yang mana kategorinya itu tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang router OS fitur, yang mana router OS fitur ini memiliki jenis fitur-fitur, antara lain adalah support, routing, firewall dan NAT, QoS, point to point, user management, dan tools. Yang di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis fitur-fitur tadi. Ya, langsung saja, yang pertama adalah support, yang mana support itu memiliki wireless network. Wireless itu memiliki dua, yaitu ada yang indoor dan outdoor. Nah, wireless indoor itu dengan standarisasi support A, B, G, N, dan AC, yang mana contohnya itu adalah CAP wireless. Wireless out dan wireless outdoor itu contohnya itu adalah point to point dan point to multi point. Contoh dari point to point adalah SXTSK MikroTik, LHG AC MikroTik, dan Dynadisk MikroTik. Nah, ini adalah contoh SXTSK MikroTik. Yang kedua adalah contoh dari wireless outdoor. Yang kedua adalah point to multi point, yang mana contohnya itu adalah MacBook MikroTik. Nah, ini adalah contohnya. Langsung saja yang kedua, yaitu ada routing, yang mana routing itu terbagi menjadi dua, yaitu ada routing static dan routing dinamik. Nah, routing dinamik ini biasa untuk IPv4 dan IPv6. Langsung saja yang ketiga, itu adalah firewall dan NAT. Firewall ini sebagai proteksi biar MikroTik kita aman, dan NAT ini biar klien yang mempunyai IP privat bisa mengakses IP publik menggunakan fitur NAT, mentranslate IP address privat menjadi IP publik atau sebaliknya. Nah, firewall ini bisa atau fitur firewall ini bisa mengakses mengatasi serangan dan memblok website. Nah, dan NAT ini sudah saya singgung tadi bahwa fitur NAT ini bisa mentranslate IP address privat menjadi IP publik atau sebaliknya. Nah, selanjutnya itu ada QoS, yang biasa digunakan untuk bandwidth management seperti atau lebih ke bandwidth prioritas. Selanjutnya ada point to point tunneling, yaitu seperti PPTP, PPoE, STP, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada user management, yaitu ada DHCP, yang mana DHCP ini biar bisa dapat IP otomatis. Ada juga yaitu proxy, yaitu sebagai web proxy, dan hotspot atau radius, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada tools, yang bisa digunakan untuk bandwidth test, torch mapping, MRTG, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang name type arsitektur router board, yang mana di sini saya akan mereview lebih dalam tentang hardware atau router board. Kategori nama pada perangkat router board MikroTik ini
ada 3 berdasarkan, yaitu 1 tentang simbol nama, 2 tentang word, 3 tentang exceptional naming. Nah, yang pertama itu ada simbol nama, yang dimana simbol nama ini ada 3, yaitu yang anak kita lihat bahwa RB di sini itu adalah router port, dan 751 itu adalah simbol nama. 7 itu sebagai seri atau class router, dan 5 itu adalah jumlah port admit, dan 1 itu jumlah slot mini PC. Dan yang kedua itu adalah word, yang mana word itu ada OMN, TIK, XT, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah ada exceptional naming, yang mana nama ini disederhanakan dan sesuai dengan tahun pengembangannya, dan biasanya Ethernetnya itu lebih dari 9 port, seperti yaitu 600, 1000, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah router board tipe, yang dimana di sini itu adalah bahwa kita sudah ketahui bahwa RB di sini itu adalah router board, dan 9 itu sebagai seri, dan 5 itu sebagai Ethernet, dan 2 ini sebagai wireless. Dan ketika ada UI itu adalah fitur board, dan di belakangnya itu ada 5 AC2ND itu sebagai fitur wireless, dan TC ini sebagai jenis casing. Ada kode lain yang ada pada router board itu adalah seperti U support port USB, A memory lebih tinggi dan lebih lisensi lebih tinggi, H more powerful CPU. Kalian bisa lihat di pinggir ini. Yang terakhir di sini ada arsitektur router board, yang mana arsitektur router board ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, yang dimana arsitektur router board ini ada nama-nama lain, yaitu seperti MPSBE, SMIPS, TILE, PPC, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya yaitu ada di www.bikrotik.com atau download. Sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.